Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan obrolan yang, seru banget, berdasarkan sumber yang Anda berikan. Betul. Kita akan coba menyelami arena pertarungan politik di Sulawesi Selatan. Tapi ini bukan soal pilkada atau pileg biasa. Bukan, ini soal perebutan kursi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Nah, itu dia. Sepintas mungkin kedengarannya kayak urusan internal organisasi aja ya. Iya, banyak yang mikir gitu. Tapi jangan salah, ini penting banget. Justru itu. Yang bikin saya penasaran dari awal itu, jadwal musyawarah daerah atau musdanya aja belum jelas kapan. Belum ada tanggal pasti. Tapi manuver para calon di belakang layar ini udah, luar biasa kenceng. Ini bukan lagi pemanasan. Rasanya kayak pertarungan utamanya udah mulai duluan. Udah curi start semua. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah sumber dari tribuntimur.com ini. Kita mau petakan siapa aja pemainnya, dari kubu mana mereka, dan yang paling penting, strategi apa sih yang lagi mereka mainkan? Oke. Anggap aja ini cara cepat buat Anda untuk ngintip peta kekuatan politik generasi baru di Sulsel. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kita perlu samakan persepsi dulu ya. Sepenting apa sih KNPI ini? Nah, betul. Gini, secara historis Anda harus lihat KNPI ini sebagai kawah candra di muka, semacam akademi tidak resminya para calon politisi. Tempat penggemblengan ya? Tepat, banyak banget toko besar, baik level nasional maupun daerah, yang karirnya itu ditempa dan jaringannya dibangun dari sini. Jadi perebutan kursi ketua KNPI ini lebih dari sekedar milik ketua. Oke. Ini kayak kita ngintip dapurnya politik Sulsel. Kita bisa lihat siapa lagi dekat dengan siapa, seberapa kuat pengaruh partai di level anak muda, dan yang paling krusial, ini panggung audisi. Audisi untuk para pemimpin masa depan. Oke, menarik. Kita mulai dari Gerindra deh. Karena strategi mereka ini terus terang agak unik buat saya. Biasanya kan partai solid di belakang satu calon, ya kan? Tapi mereka justru secara terbuka dukung dua orang sekaligus. Ada Foni Ameliani Suwardi dan Fadel Muhammad Taupan Ansar. Ini sebenarnya cari aman atau gimana ya? Justru cari masalah? Pertanyaan yang bagus banget, karena di permukaan ini bisa dibaca sebagai, wah, bibit perpecahan nih. Iya kan? Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini manuver yang sangat diperhitungkan. Coba Anda perhatikan detail yang disebut di sumber. Yang soal foto itu? Betul. Keduanya menghadap Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras, atau AIA. Dan diakhiri dengan foto bersama. Dalam politik, visual kayak gitu nggak pernah kebetulan loh. Jadi posisi AIA yang berdiri di tengah diapit Fadel sama Foni, itu ada maknanya ya? Semacam pesan restu yang seimbang gitu. Tepat sekali, itu pesan visual yang sangat kuat. Tapi yang lebih penting dari visualnya adalah siapa yang diapitnya. Profil dua orang ini kuncinya buat baca strategi Gerindra. Coba kita lihat yang pertama dulu, Foni Ameliani Suwardi. Oke, Foni ini kan anggota DPRD Provinsi Sulsel. Dapilnya, ini basis suaranya dia, mencakup Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Posisinya di partai juga kuat banget. Kuat. Ketua DPC Gerindra Jeneponto, dan ini yang penting, Ketua Tidar Sulsel. Tidar itu kan saya pemuda resminya Gerindra. Persis. Jadi Foni ini representasi kekuatan murni dari dalam mesin partai. Dia kadar tulen, jalur komandonya jelas, basis masanya di internal juga jelas. Dia itu bisa dibilang anak kandung partai. Oke. Satu dari jalur internal, terus lawannya Fadel Muhammad Taufan Ansar. Dia juga anggota DPRD Sulsel tapi dari Dapil Makassar A. Beda basis? Beda basis. Dan latar belakangnya juga menarik. Sumber nyebut dia pengusaha. Dan bukan sekedar pengusaha loh. Dia menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, untuk Kota Makassar. Oh, oke, HIPMI. Jaringannya beda total sama Foni. Kalau Foni pegang kendali mesin politik, Fadil ini punya akses ke mesin ekonomi dan jaringan bisnis anak-anak muda mapan di ibu kota provinsi. Jadi sekarang polanya mulai kelihatan jelas ya. Ini bukan soal perpecahan. Bukan. Tapi soal strategi dua kaki. Satu kaki napak kuat di struktur internal partai, satu kaki lagi napak di dunia usaha. Gitu bukan? Tepat. Ini cara Gerindra menjangkau dua spektrum pengaruh yang berbeda secara bersamaan. Mereka nggak mau cuma bergantung sama satu jenis dukungan. Masuk akal. Dengan merestui Foni, mereka ngamanin suara dan loyalitas kader di bawah.
Dengan merestui Fadel, mereka buka pintu dukungan dari kalangan profesional dan pengusaha muda. Ini manuver kepung dari dua arah. Sekaligus juga jadi pesan ke publik ya. Nah, itu dia. Pesannya, lihat, stok pemimpin muda kami banyak dan beragam. Ini canggih banget. Oke, strategi Gerindra sangat rapi, sangat terkontrol. Tapi kalau kita lihat kubu PAN, suasananya beda 180 derajat. Beda banget. Di sana justru kesannya rame-rame kan? Sumber nyebutin setidaknya ada 3 nama yang muncul. Betul, pendekatannya terasa lebih riuh, kayak festival. Dan ini bisa kita baca dalam beberapa cara. Coba kita lihat dulu siapa aja yang mereka tampilkan. Yang pertama ada M. Gemilang Pagesa. Namanya unik, posisinya juga mencolok. Iya, Usianya baru 28 tahun tapi udah jadi ketua DPRD Kabupaten Maros. Sumber bilang dia diusulkan Barisan Muda PAN dan punya pengalaman mimpin KNPI di tingkat kabupaten. Ada narasi putra daerah juga yang disebut-sebut. dan narasi itu jangan dianggap remeh dalam politik lokal. Fakta bahwa dia bisa jadi pemuda pertama dari Maros yang maju di level provinsi, itu modal politik yang kuat banget. Oh ya? Tentu, dia bawa representasi kewilayahan, suara dari daerah penyangga Makassar. Oke. Satu dari kekuatan daerah. Lalu yang kedua ada Eli Oscar. Profilnya beda lagi. Beda total. Dia mantan sekretaris KNPI Sulsel, jadi udah paham banget seluk-beluk organisasi. Tapi yang paling ditonjolkan itu jabatannya sebagai Komandan Kokam di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Nah, ini dia. Ini basis kekuatan yang sama sekali berbeda, tapi sama-sama masif. Kalau Gemilang bawa suara teritorial dari Maros, Eli Oscar ini bawa suara dari jaringan organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia. Muhammadiyah. Betul, Muhammadiyah itu punya basis kader yang solid, loyal, dan tersebar di mana-mana. Inilah koalisi keagamaan yang disebut di sumber itu. Lalu ada nama ketiga, Irfan Malusrang Kahfi, anggota DPRD Kota Makassar. Sumber memang nggak merinci profilnya, tapi jabatannya sebagai legislator di ibu kota provinsi. Tentu memberinya basis politik perkotaan yang nggak bisa diabaikan. Benar. 3 model kekuatan, Gemilang dengan basis daerah, Eli dengan basis ormas keagamaan, dan Irfan dengan basis politik perkotaan. Pertanyaannya jadi sama kayak waktu kita bahas Gerindra. Apa artinya ini semua? Apa strategi di balik keramaian ini? Nah, disinilah interpretasinya bisa bercabang. Di satu sisi, ini bisa jadi unjuk kekuatan PAN. Mereka seolah-olah mau pamer. Pamer gimana? Lihat, skuad kami dalam dan kaya talenta. Kami punya calon buat mewakili setiap segmen pemilih. Kayak tim sepak bola yang punya banyak pemain bintang di bangku cadangan. Siap diturunin kapan aja. Tapi pasti ada cara baca yang lain, yang lebih kritis. Tentu saja. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting yang perlu Anda cermati seiring berjalannya waktu. Oke. Apakah keramaian ini murni strategi buat memperluas jangkauan, atau ini justru sinyal adanya faksi-faksi kepentingan yang beda di internal PAN? Oh. Yang masing-masing lagi dorong jagoannya sendiri. Bisa jadi faksi A dukung Gemilang, faksi B dorong Eli, dan seterusnya. Mereka semua mau nitip pengaruhnya di KNPI. Jadi dinamika internalnya yang seru. Dinamika inilah yang menarik ditunggu. Apakah pada akhirnya mereka akan ngerucut ke satu nama, atau justru bakal ada pertarungan internal yang terbuka? Sebuah drama internal yang patut dinantikan. Oke, dari Gerindra yang solid dengan 2 calon, ke PAN yang ramai dengan banyak kemungkinan. Sekarang kita geser ke pemain yang lebih baru di panggung politik, Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Ternyata mereka nggak mau ketinggalan juga ya. Betul. Dan strategi mereka sebagai partai yang relatif baru dan belum punya infrastruktur sebesar Gerindra atau PAN, justru menarik banget buat dianalisis. Mereka harus lebih kreatif. Benar sekali. Sumber menyebut ada 2 nama yang terkait dengan PSI. Yang pertama cukup jelas ya, Muammar Ferere Gandhi. Dia Ketua DPW PSI Sulsel. Langkah yang wajar dorong pimpinan partai buat rebut posisi strategis. Langkah textbook lah ya. Betul, tapi nama kedua ini yang menurut saya nunjukin kecerdasan mereka. Hasrul Kaharudin. Nah, ini dia yang menarik. Dia dikenal luas sebagai Ketua Sapma Pemuda Pancasila Sulsel. Pemuda Pancasila, organisasi besar dengan basis massa yang militan. Dan dia punya pengalaman yang relevan banget. Mantan Ketua KNPI Kota Makassar periode 2021 sampai 2024.
Pengikatnya adalah, di pemilu 2024 kemarin, dia maju sebagai caleg lewat PSI. Nah, disitulah kuncinya. Apa yang PSI lakukan di sini cerdas banget. Gimana tuh? Mereka nggak cuma ngandelin kader internal murni yang mungkin jam terbangnya belum tinggi, mereka secara aktif bangun aliansi atau bahkan mengadopsi figur yang udah jadi. Figur yang udah punya modal sosial, modal politik, dan yang terpenting, modal jaringan yang mapan. Jadi ini bukan sekedar dorong kader, tapi kayak nebeng kekuatan yang udah ada gitu ya? Tepat sekali. Coba kita bedah nilai strategis seorang Hasrul Kaharudin buat PSI. Dengan dorong figur yang punya basis kuat di organisasi sebesar Pemuda Pancasila dan punya rekam jejak mimpin KNPI di level kota, PSI sebenarnya lagi ngambil jalan pintas yang efektif banget. Mereka nggak perlu bangun jaringan dari nol. Oh iya. Mereka numpang di infrastruktur non-partai yang udah ada, udah teruji dan udah punya masa. Di arena yang didominasi partai-partai raksasa, ini manuver kuda hitam yang sangat cerdas dan potensial. Oke, jadi kalau kita tarik mundur sedikit, ini luar biasa menarik. Kita nggak cuma lihat 3 partai, tapi 3 filosofi pertarungan yang beda banget. Betul. Gerindra main catur dengan 2 bidak kuat yang saling melengkapi. PAN seolah-olah gelar festival dengan banyak panggung buat narik semua jenis penonton. Dan PSI, sebagai anak baru, justru cari jalan pintas dengan nebeng kekuatan lain. Peta pertempurannya jadi sangat jelas. Jelas sekali. Betul. Dan sekarang, yang terpenting adalah narik benang merahnya lagi buat Anda. Kenapa semua ini penting? Kenapa Anda perlu peduli sama perebutan kursi ketua KNPI? Oke. Ingat, kontestasi ini adalah sebuah panggung audisi besar. Panggung audisi untuk para pemimpin masa depan Sulsel. Tepat sekali, nama-nama yang kita diskusikan hari ini, Foni, Fadel, Gemilang, Eli, Hasrul, dan mungkin nanti akan muncul nama-nama lain dengan jejaring yang lagi mereka bangun dan uji dalam pertarungan ini, punya potensi sangat besar. Potensi jadi apa? Menjadi bupati, wali kota, atau anggota Dewan Penentu Kebijakan di Sulawesi Selatan dalam 5-10 tahun ke depan. Wah, sejauh itu ya? Betul. Jadi dengan memahami pertarungan di level KNPI ini, Anda sebenarnya lagi dapat bocoran peta kekuatan politik masa depan di daerah Anda. Anda bisa lihat siapa aja bintang yang lagi naik daun dan mesin politik apa yang ada di belakang mereka. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar soal siapa yang menang. Ini tentang bagaimana kekuatan politik generasi baru sedang dibentuk, diuji, dan dipetakan di depan mata kita semua. Betul sekali. Ini kayak laboratorium politik yang hasilnya bakal terasa banget beberapa tahun lagi. Benar. Dan sebelum kita tutup, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran saya setelah kita bedah sumber ini. Apa itu? Sumber yang kita bahas ini kan bagus banget dalam memetain kandidat yang asalnya dari partai politik. Gerindra, PAN, PSI, fokusnya jelas banget ke sana. Betul, semuanya politisi atau figur yang berafiliasi dengan partai. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang nggak dijawab sama sumber ini, dan mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Oke. Di mana posisi dan suara organisasi kepemudaan atau OKP yang murni non-partisan dalam perebutan ini? Menarik. Kita tahu KNPI itu kan wadah berhimpun dari puluhan OKP. Pertanyaannya, apakah mereka dalam kontestasi ini cuma jadi penonton atau pendukung pasif dari para kandidat yang diusung partai? Atau jangan-jangan KNPI hari ini telah sepenuhnya jadi arena proksi bagi pertarungan antar partai politik? Dan apakah sebetulnya masih ada ruang bagi suara pemuda yang independen yang benar-benar berangkat dari rahim OKP untuk memimpin? Jawaban atas pertanyaan itu menurut saya akan sangat menentukan wajah dan relevansi KNPI di masa depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.